Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, sejatinya pelayanan berada di dalam sebuah gedung. Artinya apabila kita ingin mengakses pelayanan, kita datang ke suatu tempat dan akan dilayani. Tetapi dengan berlalunya waktu dan dengan adanya pelayanan dekat kepada masyarakat, tidak salahnya jika dari pihak pelayanan sendiri melaksanakan jemput bola ataupun melalui pelayanan berkeliling dengan mobil. Berbicara mengenai pelayanan keliling, telah hadir di studio podcast kami Bapak Azwan Rizal SKM, merupakan penyuluh kesehatan masyarakat dari Rumah Sakit Gigi dan Mulut Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, dengan inovasinya lesehan gokil. Apa sih lesehan gokil? Anda penasaran? Saya juga. Langsung saja kita tanya, kita langsung berjumpa dengan Bapak Azwan Rizal SKM. Selamat datang Pak Azwan di acara kami One Day One Innovation. Selamat datang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat. Baik ya. Tetap melaksanakan fungsi sebagai pelayan masyarakat ya, tetap. Walaupun dalam keadaan pandemi COVID. Dan jangan lupa dengan protokol kesehatannya, gitu Pak ya. Apa sih Pak lesehan gokil dan apa yang melatar belakangi sehingga pihak Rumah Sakit Gigi dan Mulut mengeluarkan atau berinisiatif untuk mengidekan inovasi ini? Jadi layanan kesehatan lesehan gokil itu sebenarnya itu sengaja kami buat dengan kalimat yang menjentik, artinya membuat semacam pertanyaan atau semacam kalimat ingin-tahuan itu untuk menarik publik. Tujuannya supaya inovasi itu orang menjadi tertarik untuk minimal pengen tahu dan ingin membaca atau ingin menonton acara yang sifatnya inovasi. Nah, dari pertanyaan Ibu mengenai apa sih latar belakangnya? Latar belakangnya sebenarnya setelah penelitian dari Dinas Kesehatan bahwa penyakit gigi dan mulut ini sangat tinggi, 65% dari jumlah penyakit-penyakit yang lain ada itu. Sudah tuh tingginya angka kejadian karies yang ada di penduduk Sumatera Selatan ini. Itu sebenarnya membelatar belakangnya itu. Mungkin karena ini Pak ya, kan orang Palembang ini kalau bahasa Palembangnya itu kalau ndak nyukoy setiap hari-hari rasanya belum jadi orang Palembang. Benar, jadi itu. Mungkin kebiasaan makan kita yang makan cuka hampir setiap hari dengan pempek itu yang menyebabkan banyak orang Palembang ini sakit gigi, terutama ini hal-hal yang mudah itu karies gitu ya. Betul. Sama sekali yang mendukung bahwa pengaruh diet itu sangat berpengaruh terhadap kejadian karies. Begitu. Nah, lesehan gokil ini layanan apa Pak? Layanan jadi kesehatan. Jadi begini, lesehan gokil itu adalah suatu singkatan dari kalimat le itu adalah layanan kesehatan gigi mobil keliling. Jadi layanan kesehatan gigi yang melalui media mobil keliling. Jadi berkeliling kami melayani untuk pelayanan kesehatan gigi tadi. Oh, jadi kita yang sebagai petugas kesehatan berkeliling ya. Betul. Artinya memberikan pelayanan, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Iya gitu, betul, Bapak, mendekatkan ya? Dan istilahnya kalau sekarang ini langsung jemput bola. Jadi, baik. Jemput bola. Nah, ketika melaksanakan pelayanan ini Pak, artinya banyak tim yang terlibat. Siapa saja sih Pak dari Rumah Sakit Gigi Mulut itu yang terlibat dalam hal ini? Jadi yang terlibat itu untuk unsur pokok yang pasti dokter gigi dong. Kedua asisten gigi yang jelas
perawat gigi atau dental terapisnya, terus pelaksana akomodasi ya sopir, terus tuh perawat umum apabila itu dihususkan untuk pemeriksaan kalau ada kebetulan ada lansia atau ada tindakan yang sifatnya harus pemeriksaan awal misalnya untuk kesehatan umumnya, karena misalnya mau cabut gigi ya harus ditensi dulu kan. Jadi pengerjaan penensian dilakukan oleh perawat umum tersebut. Baik. Terus ditambah saya sendiri sebagai penyuluh, karena perlu diketahui kita selain melaksanakan pelayanan kesehatan di situ juga melakukan edukasi dengan masyarakat sekalian, yaitu sekalian melakukan edukasi penyuluhan tentang kesehatan gigi yang ada pada saat itu. Jadi sekalian sudah pasiennya itu, jadi kita melaksanakan penyuluhan itu sekalian sebelum dilakukan pemeriksaan. Betul sekali. Di situ. Nah, dalam hal pelaksanaannya gitu kan Pak, dalam mengendarai mobil gitu ya. Nah ini dia stay-nya di mana, atau supaya orang tahu nih bahwa di sana nanti hari apa gitu, jam berapa ada si mobil keliling tadi, atau bagaimana apa prosesnya? Jadi mekanisme kerja kita gini, untuk mobil keliling ini kita menghubungi pihak yang terkait seperti Bapak Camat kalau mau ke kabupaten atau ke daerah, atau mohon izin dulu kan, atau ke daerah itu kita hubungi sebelumnya, kita melakukan menghubungi, nanti akan kita lakukan surat resmi kepada Bapak Camat, nanti Bapak Camat yang akan berkoordinasi dengan pihak lurah untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa pada hari tertentu pada tanggal sekian jam sekian bahwa akan mobil keliling yang akan datang untuk memberikan pelayanan. Dan perlu diingat bahwa ini nilai plus dari mobil keliling ini adalah layanannya gratis loh. Gratis. Karena ini sifatnya pelayanan publik, jadi gratis. Gitu ya. Artinya mungkin di tiap daerah dia berlainan hari Pak ya. Betul. Jadi di lain itu kita agendakan. Jadi tiap daerah, tiap kabupaten itu selalu kita komunikasi dulu dari awal. Kita buat surat resmi, nanti di tanggal yang sudah terjadwal kita baru datang dan masyarakatnya sudah siap gitu. Karena sudah disiapkan jauh dari hari sebelumnya gitu. Apakah tidak berbenturan dengan pemerintah setempat? Artinya kan mungkin di puskes setempat sudah ada juga dokter giginya, dan kita keliling dengan mobil keliling. Apakah ada koordinasi atau bagaimana sehingga ada pengaturan gitu? Jadi pengaturnya begini, kita koordinasinya untuk khusus rumah sakit ini sebenarnya latar belakangnya juga inovasi ini timbul, mobil keliling ini timbul diperuntukkan pada sasaran masyarakat yang jauh dari jangkauan layanan kesehatan. Jadi puskesmas yang mungkin mereka tuh tinggal di daerah pelosok yang mau ke puskes susah. Jadi kami izin dulu dengan puskesmas induk mereka, boleh atau tidak. Mereka biasanya senang hati sekali karena merasa terbantukan dalam layanan itu. Betul sekali. Jadi kita mohon maaf, bukan berarti ada bantuan, tetapi sama sekali kita ada koordinasi kerjasama. Betul sekali. Artinya saling melengkapi. Betul. Ya, kita jadi kita saling melengkapi dan saling membantu untuk layanan tugas tadi. Betul. Karena kita punya nilai lebih bahwa kita yang layanan yang sifatnya mobile, yang bisa bergerak. Betul begitu. Sekali. Jadi mereka merasa terbantu dan jangkauan layanan yang ditujukan kepada masyarakat yang jauh terpencil tersebut bisa tersentuh dengan layanan kesehatan tadi. Betul. Itu sebenarnya tujuan dari utama kami meminta prasarana mobil keliling tadi. Betul sekali. Nah, inovasi ini kan tentunya baru ya. Artinya apakah ini merupakan replikasi atau memang murni diciptakan dari rumah sakit atas inisiatif dari Rumah Sakit Gimul sendiri? Sebenarnya rumah sakit ini satu-satunya yang ada di Sumatera Selatan, yaitu Rumah Sakit Gigi dan Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan. Betul. Sistem kerja itu sebenarnya sudah jauh sebelum Rumah Sakit Gigi dan Mulut ada, ya seperti puskesmas keliling. Betul. Tapi kalau untuk khusus di Sumatera Selatan ini ya kita satu-satunya. Betul. Nah, gitu. Jadi untuk ini sebenarnya ini semi memang ada dobrakan inovasi dari Rumah Sakit Gigi dan Mulut sendiri, dan tapi cara kerjanya menduplikasi puskesmas keliling gitu. Jadi kita kombinasi, Bu. Kombinasi. Kombinasi. Baik, artinya
inovasi itu tidak harus yang mahal dan mewah, cukup dengan hal yang murah, menjangkau masyarakat dan ada pengembangan, itu sudah merupakan inovasi seperti yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Gigi dan Mulut. Dalam pelaksanaannya ini Pak, adakah kendala yang berarti? Yang jelas banyak dong. Otomatis namanya mobil ya bergerak berjalan, medan yang dilalui banyak suka dukanya Bu. Yang namanya mobil ya tidak selalu yang namanya lancar kan. Yang namanya ada mogok ya. Ada itu tadi. Ya namanya itu kita perlu kesigapan. Betul. Makanya kita mengajak pihak yang akomodasinya di situ selain sopir juga kita mbaknya yang plus yang memang bisa mengerti mesin. Betul. Jadi kita kendala lain ya sebenarnya nggak ada sih hambatan lain kecuali di medan letak geografis dari daerah yang kita jangkau itulah. Betul. Sebenarnya. Daerah geografi yang tentunya medannya lumayan berat ya, ada yang pegunungan. Apalagi kemarin pernah dulu ke daerah Lahat, daerah apa itu yang daerah Patlawang gitu-gitu. Wah, ya? itu yang lebih seru berat lagi ya, itu. Yang bukit dan apa bukit, gitu. Melalui bukit-bukit yang terjal terkadang ya menemui hal-hal yang seperti kita anggap itu suatu tantangan di mana kita memang sudah ngabdi dalam pelayanan. Melayani masyarakat. Dalam melayani masyarakat kan. Jadi. Baik. Ada nggak sih Pak kesan-kesan yang berarti, kan kita bertemu banyak masyarakat, adakah kesan maupun komplain dari masyarakat terhadap inovasi ini? Yes, yang namanya pelayanan ya apalagi mobile kan tidak akan selengkap seperti di ini kan yang ada di tempatnya. Betul. Biasa itu namanya komplain kecil-kecilan itu pasti ada. Tapi secara real, secara yang inian tidak ada sih sebenarnya karena di mobil tersebut sangat lengkap pelayanannya itu baik pelayanan dasar maupun pelayanan untuk tindakan pengobatan maupun pengobatan maupun tindakan sudah lengkap sekali, alat maupun dental unitnya juga yang paling canggih itu yang kita pakai di dalam mobil itu. Yang bisa mobile ya. Betul, yang bisa mobile kita gunakan. Jadi disertai juga dengan di dalam mobil tersebut disediakan disediakan lemari obat yang sangat lengkap sekali. Jadi sebenarnya untuk komplain itu sangat kecil sekali. Sangat kecil. Tetapi ya namanya masyarakat ya biasa tentu saja ada. Tentu ada. Betul. Kan namanya melayani orang banyak. Itu. Nah, respon masyarakat terhadap hal ini atau antusias atau bagaimana? Oh, tentu saja Bu. Yang namanya pelayanan langsung sebenarnya bukan gratisnya loh Bu. Langsungnya mereka tuh yang merasa langsung dilayani, langsung ketemu dokter giginya dan alatnya canggih. Itu tentunya yang mereka animonya besar. Animo besar sekali Bu dengan mobil keliling itu karena di situ alatnya sudah sangat lengkap dengan yang melayani juga yang ahlinya tenaga dokter gigi profesional dan obat-obatannya kita membawa obat-obatan juga dengan obat-obatan gigi maupun obat-obat antibiotik kalau dilakukan tindakan pencabutan. Oh, gitu. Begitu. Jadi mereka animo sangat besar sekali loh Bu. Kadang-kadang mereka menanyakan kapan Pak kesini lagi. Aduh, kita nanti ya, kita jadwalkan kembali nanti. Baik. Kesan-kesannya Pak terhadap inovasi ini kan sudah berlangsung berapa lama sih Pak ini Pak? Kita mulai awalnya launching itu dari tahun 2016 yang di launching oleh Ibu Kepala Dinas waktu itu pembukaannya ada di Taman Purbakala waktu itu juga melayani melayani pasien umum dan gratis juga itu di bulan Agustus 2016. Tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 2019 berhubung sampai kita sekarang. Covid pada saat ini kita stop dulu kita tetap melayani pelayanan penyuluhan di tempat artinya di rumah sakit aja. Nah sepanjang itu Pak kesan yang didapatkan baik dari tim kesehatan maupun secara personal berjumpa dengan masyarakat. Kesannya itu baik, itu bagus ya. Rumah itu mobil itu malah mereka tuh sejak Covid ini merindukan kapan Pak bisa kunjungan kembali gitu. Kehilangan ke daerah merasa kehilangan karena layanannya memang itu dan disiapkan oleh Bapak Gubernur memang layanan yang seperti inilah yang memang harus mengena kepada masyarakat dan langsung menyentuh pada daerah-daerah yang sifatnya
tidak terjangkau dari layanan kesehatan gitu. begitu, Bu. Baik, terakhir ini Pak, pesan-pesan kepada inovator juga ucapan terima kasih. Silakan Pak. Tentu saja saya akan sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Pak Haji Herman Deru, atas telah difasilitasi mobil keliling ini sehingga pelayanan gigi dan mulut bisa meningkat dan menurunnya angka kejadian kesehatan gigi makin menurun dan angka kejadian karies gigi bisa menurun. Baik. Nah, itu yang saya lebih tekankan. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Pesan-pesannya mungkin kepada inovator, Pak. Kepada inovator lain, bahwasanya untuk berinovasi gitu. Untuk berinovasi itu sebenarnya tidak harus mahal. Seperti kami kebetulan mendapat sokongan dari Bapak Gubernur, tetapi berinovasilah, karena dengan berinovasi kita akan meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Azwan Rizal SKM dengan inovasinya lesehan gokil. Mudah-mudahan dengan adanya pelayanan keliling yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Gigi dan Mulut akan mendekatkan pelayanan kita kepada masyarakat yang merupakan konsumen kita. Kita sebagai pelayan publik harus lebih melayani kepada masyarakat. Dan mudah-mudahan juga dengan adanya inovasi ini angka kejadian kesakitan gigi dan juga angka karies akan semakin menurun, sehingga walaupun wong Palembang senang makan pempek tapi giginya tetap sehat dan kuat. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.